Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung dumadi kalis ing rubedanir ing sambikala. Mengutip dari berbagai sumber. Asal-usul nama Sumur Songo. Menurut cerita rakyat, Nyai Ageng Tumengkang Sari seorang perempuan sangat cantik. Kecantikannya tersohor pada masa itu. Bahkan, seorang pangeran dari kerajaan Majapahit YG menguasai Nusantara, terpincut kepadanya. Pangeran tersebut pun datang untuk melamar. Sebagai seorang gadis, Nyai Ageng Tumengkang Sari seharusnya bersorak bahagia. Siapa yang tidak ingin dilamar pangeran dan gagah? Siapa tahu kelak menjadi permaisuri. Ternyata tidak. Nyai Tumengkang Sari malah galau. Nyai Tumengkang Sari tidak mau menikah karena beda keyakinan, sang pangeran beragama Hindu. Selain parasnan rupawan, Nyai Tumengkang Sari dikenal memiliki pendirian YG kuat. Jiwa sosialnya juga tinggi. Keyakinan merupakan prinsip YG kuat. Hingga sangat disegani oleh masyarakat. Karena itu, konon, sang pangeran rela melakukan apapun demi memperistri pujaan hati. Ingin rasanya Nyai Ageng Tumengkang Sari segera menolaknya, namun ia berpikir panjang. Apabila ia langsung menolak lamaran pangeran tersebut, maka pertumpahan darah pun terjadi, karena bisa dipastikan pangeran tersebut merasa malu dan tidak terima telah ditolak oleh Nyai Ageng Tumengkang Sari. Karena masih belum menemukan alasan YG tepat, akhirnya Nyai Ageng Tumengkang Sari memutuskan untuk turun gunung, meninggalkan kerajaan Giri dan bersembunyi ke salah satu dusun YG sekarang berada di daerah Jalan Panglima Sudirman Kabupaten Gresik. Dalam persembunyiannya tersebut, ia ditemani oleh pengasuhnya YG bernama Mbah Susilowati dan Mbah Singo SBG pengawal pribadinya. Dengan mengandalkan keahliannya, ia pun banyak menolong warga setempat YG ingin melahirkan. Dalam persembunyiannya tersebut, selain ditemani oleh pengasuh dan pengawal pribadinya, ia juga dibantu oleh Mbah Mrojol. YG membantu menyiapkan racikan godong-godongan untuk orang YG telah melahirkan. Resep YG sudah diberikan oleh Nyai Ageng Tumengkang Sari, kemudian ditumbuk di sebuah pipisan sing mirip alu karo lumpang, sing biasane digawe ngalusno jamu. Akhirnya, dia menemukan satu cara. Nyai Tumengkang mengajukan satu syarat. Menurut cerita, Nyai Tumengkang Sari meminta sang pangeran membuat 10 sumur. Seluruhnya harus jadi dalam semalam. Seperti kisah Roro Jonggrang YG minta dibuatkan 1000 candi oleh Bandung Bondowoso. Mendengar syarat tersebut, sang pangeran tidak gentar. Dia yakin sanggup. Kalau hanya membangun sumur dalam semalam, itu bukan apa dua. Sebab, pangeran tersebut memang dikenal sakti luar biasa. Dia pun mengerahkan semua kekuatan untuk membangun 10 sumur. Bagaimana hasilnya? Sebagaimana keyakinan pangeran, 10 sumur itu benar dua jadi hanya dalam semalam. Esoknya, sang pangeran mengajak Nyai Tumengkang melihat sumur YG diminta. Namun, perempuan cantik tersebut punya akal YG cerdik. Sambil duduk di salah satu sumur, Nyai Tumengkang Sari meminta sang pangeran menghitung jumlah sumur. Sejatinya, Nyai Tumengkang Sari cemas. Takut pangeran tahu. Namun, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta agar pernikahannya dengan sang pangeran tidak sampai terwujud. Doa itu terkabul. Setelah menghitung jumlah sumur, sang pangeran kaget dan bingung. Satu di antara 10 sumur tersebut tiba-tiba menghilang. Pangeran menghitung hanya ada 9 sumur di sana. Karena tidak percaya, sang pangeran menghitung berkali 2. Nyai Tumengkang Sari terus memanjatkan doa. Nah, seolah tidak bisa dipercaya. Jumlah sumur YG dibangun seolah benar 2 hilang 1. Pangeran tidak sadar kalau ada salah satu sumur yang diduduki Nyai Tumengkang Sari. Gara 2 jumlah sumur tinggal 9, pernikahan sang pangeran dengan Nyai Tumengkang Sari batal. Pangeran lantas kembali ke Majapahit sambil bersumpah, jangan ada lagi perempuan YG menolak lamaran laki 2. Setelah berhasil menggagalkan lamaran pangeran tersebut, Nyai Ageng Tumengkang Sari pun kembali melakukan kegiatannya untuk menolong para penduduk YG melahirkan. Namun entah karena terkena sumpah dari sang pangeran atau memang secara kebetulan YG pasti takdir, beliau meninggal di usia YG masih muda dan belum sempat menikah hingga maut menjemputnya. Jika ada pemirsa yang lebih paham kesejarahannya, sangat dipersilakan memberi pencerahan pada kolom komentar.